Bab 1739. Baik, Iwan, ayo kumpulkan energi kita yang sebenarnya juga. Kami akan bekerja sama melawan serangan keluarga Liberton. Ekspresi Panuwun berubah drastis saat mereka sekali lagi mengumpulkan kekuatan untuk menyerang. Panuwun buru-buru menyarankan sebuah rencana. Tidak ada gunanya. Jumlah kita terlalu sedikit. Bahkan jika kita melakukan hal itu, kita tidak akan mampu menahan serangan mereka. Iwan menggelengkan kepalanya menolak tawaran Panuwun. Panuwun tidak bisa berkata-kata. Panuwun tahu bahwa Iwan benar, ada perbedaan kekuatan yang terlalu besar antara kedua belah pihak. Jika mereka mencoba menggunakan teknik yang sama, itu berarti tindakan bunuh diri. Tidak apa-apa, kita tidak seharusnya bertarung ketika kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Saya pikir kita harus bergegas dan mundur selagi mereka masih mengumpulkan serangan. Panuwun berkata dengan tegas. Sebelumnya, Panuwun berpikir untuk melindungi Iwan dan mundur karena dia khawatir pasukannya tidak akan mampu melawan keluarga Liberton. Benar saja, ternyata Panuwun benar. Keluarga Liberton menemukan cara untuk menerobos harta karun pelindung Iwan. Jika mereka tidak mundur, maka kematian menanti mereka dan Iwan. Ya, itu benar, kita harus cepat mundur. Indra, Henry, dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Crowley dan yang lainnya memerlukan waktu untuk mengumpulkan serangan mereka. Itu tidak terlalu cepat. Selama mereka mundur tepat waktu atau menyerang sambil mundur, mereka masih punya harapan untuk keluar. Itu lebih baik daripada menunggu di sana seperti duduk bebek. Tidak perlu, kakek, kamu tidak perlu khawatir. Keluarga Liberton tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Aku akan menyingkirkannya sekarang juga. Iwan berkata dengan dingin sambil melangkah maju memandang keluarga Liberton dengan niat membunuh. Apa? Semua orang pun terkejut mendengarnya, tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka semua tahu bahwa harta karun pertahanan Iwan hanya berada di tahap menengah alam Augana. Terlebih lagi mereka baru saja menyaksikan bahwa Iwan telah dilukai oleh keluarga Liberton dalam satu pukulan. Jika tidak ada kejutan, Iwan tidak akan bisa mengalahkan mereka tanpa harta karun itu. Namun Iwan sepertinya sudah gila. Dia tahu dia bukan tandingannya, tetapi tetap mengatakan bahwa Iwan akan mengalahkan mereka. Bukankah itu tindakan bunuh diri? Mereka tidak mengerti dari mana Iwan mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal itu. Anak nakal yang sombong, bahkan menghadapi kematian kamu masih keras kepala. Crowley dan yang lainnya langsung marah mendengar kata-kata Iwan. Hei anjing tua, hentikan omong kosong itu. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya, aku akan memastikan kamu benar-benar merasa putus asa sekarang. Iwan berkata dengan dingin. Iwan khawatir keluarga Liberton yang bekerja sama untuk menyerang akan melukai Tali dan yang lainnya. Jadi Iwan tidak menyerang langsung. Sebaliknya, Iwan berdiri di depan yang lain sendirian dengan punggung tegak, menatap keluarga Liberton. Seolah-olah Iwan memiliki aura 1000 orang di sekelilingnya saat aura tajam dan mematikan naik ke langit. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Bab 1740. Baiklah, kamu yang meminta ini ya, karena kamu ingin mati, kami akan mengabulkan permintaanmu. Silakan mati, Crowley berkata dengan marah. Tepat setelah itu, keluarga Liberton selesai mengumpulkan energi untuk serangan mereka. Mereka dengan cepat meluncurkannya ke depan dan menembak ke arah Iwan dengan kekuatan yang besar. Kamu tidak tahu tempatmu, Iwan pun mencibir dan menggunakan Cut of Doom muncul di tangannya. Setelah itu, Iwan melambai dan melepaskan kekuatannya. Kekuatan yang luar biasa kuat mulai menyerang serangan keluarga Liberton. Sial, Iwan terlalu ceroboh kali ini. Kita sudah tamat. Panuwun, Indra, dan yang lainnya tampak tidak senang. Para keluarga Saling khususnya tidak menyadari bahwa Iwan sedang memegang Mansed Doom, karena Iwan telah mengecatnya menggunakan warna emas. Yang mereka tahu hanyalah Iwan meminta mati dengan serangan itu. Tiba-tiba hati mereka tenggelam. Keluarga Liberton benar-benar berbeda. Mereka semua mencibir ketika mereka memandang Iwan seolah dia sudah mati. Serangan mereka kali ini bahkan lebih kuat dari serangan yang melukai Iwan sebelumnya. Itu bahkan melampaui tahap akhir alam Augana dan praktis berada di tahap puncak alam Augana. Itu akan mampu menangani Iwan dengan mudah.
Mereka sama sekali tidak mengira Iwan bisa menahan serangan sekuat itu. Namun belum mereka sempat tersenyum, sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir kecuali Iwan terjadi. Bang, dengan ledakan yang menggelegar, kekuatan Cut of Doom berbenturan dengan serangan keluarga Liberton. Setelah isi ulang Iwan, energi spiritual Cut of Doom telah mencapai tahap puncak alam Augana. Itu juga tak tertandingi pada level itu. Itu sudah tidak jauh lagi di tahap semi yang munah. Serangan sekuat itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh keluarga Liberton. Tepat setelah itu, kekuatan Cut of Doom segera menerobos serangan keluarga Liberton, dan sisa kekuatan menyerbu tepat ke arah keluarga Liberton. Karena Ferguson dan Crowley memegang kendali, mereka diterbangkan seolah-olah mereka memberikan pukulan berat. Setelah itu semuanya memuntahkan seteguk darah, mereka semua tergeletak di tanah. Adapun para ahli yang berada di bagian belakang, kondisinya sedikit lebih baik. Semuanya memucat karena dipukul mundur beberapa langkah oleh kekuatan tersebut. Bagaimana ini mungkin? Indra, Panuwun dan yang lainnya tercengang melihat pemandangan itu. Semua rahang mereka terjatuh. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka mengira Iwan tidak akan mampu membalikan keadaan. Mereka pun merasa tidak mungkin Iwan bisa melawan serangan kolektif dari keluarga Liberton. Namun Iwan tidak hanya berhasil melakukan hal itu, Iwan bahkan telah melukai lawannya. Dia sendiri sudah cukup untuk mengirim Crowley dan 30 hingga 40 ahli dari keluarga Liberton terbang. Bukankah itu tidak bisa dipercaya? Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan pernah percaya hal itu terjadi. Bab 1741. Mustahil, ini tidak mungkin terjadi. Crowley, Ferguson dan yang lainnya memegangi dada mereka kesakitan saat mereka memandang Iwan dengan sangat terkejut dan tidak percaya. Dengan beberapa dari mereka bekerja sama, serangannya menjadi sangatlah kuat. Itu hampir mencapai tahap puncak alam Augana. Seharusnya sangat mudah untuk menyingkirkan Iwan dengan serangan itu. Namun mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi. Mereka melukai Iwan karena bekerja sama barusan. Jadi mengapa situasinya tiba-tiba berubah? Mereka lah yang terluka. Sungguh sulit dipercaya. Tiba-tiba mereka merasa sangat terkejut. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan kejam seperti itu. Baiklah, itu luar biasa. Iwan, kamu hebat, luar biasa. Ini adalah keajaiban. Ketika Panuwun, Indra dan yang lainnya menjadi liar ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka. Mereka pun merasa sangat bersemangat. Tampaknya situasinya sudah berakhir bagi mereka. Namun Iwan berhasil membalikan keadaan sendirian. Itu adalah sebuah keajaiban. Itu segera menyebabkan emosi mereka melonjak. Baru pada saat itulah mereka memahami bahwa Iwan mengatakan yang sebenarnya ketika Iwan mengatakan bahwa dia akan menyelenyapkan keluarga Liberton. Iwan pun tidak sedang membual. Mereka pun meremehkan Iwan dan terlalu meremehkan Iwan. Bagaimana ini bisa terjadi? Berbeda dengan betapa bahagia dan gembiranya pihak keluarga Salim, keluarga Liberton tampak sangat pucat. Serangan kolaboratif itu adalah kartu truf terakhir bagi keluarga Liberton. Serangan terkuat mereka tidak berpengaruh apapun terhadap Iwan. Yang menunggu mereka adalah kematian. Crowley, Ferguson dan Wade baru saja menghadapi serangan langsung dari Cut of Doom. Banyak tulang mereka yang patah, mereka bahkan kehilangan kekuatan untuk melawan. Pada saat itu, mau tak mau mereka jatuh ke dalam kegelapan dan keputusasaan total. Sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Iwan berkata dengan dingin sambil berjalan menuju Crowley, Ferguson dan Wade. Setiap langkah yang diambil seperti palu yang tepat mengenai hati mereka. Apa yang kamu inginkan? Jangan mendekat. Mereka bertiga berkata dengan ketakutan, berjuang untuk bangun. Namun luka mereka terlalu parah, mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Bagaimana menurutmu? Sejak zaman dahulu kami tidak pernah melibatkan sanak saudara yang tidak bersalah dalam konflik. Kaum Liberton telah menentang kebenaran dan menggunakan cara-cara yang jahat dan tercela. Aku akan mengirim kalian bertiga ke neraka. Kamu akan bergabung dengan Willy. Iwan berkata dingin dengan tatapan mematikan di matanya.
Tidak, mereka bertiga sangat ketakutan. Bahkan semut pun menghargai nyawanya, apalagi manusia. Selain itu, keluarga Liberton kaya dan berkuasa. Mereka masih memiliki banyak momen kemewahan untuk dinikmati. Mereka tentu saja tidak ingin mati. Bab 1742. Iwan, lupakan saja. Hidup adalah sesuatu yang harus dihargai. Kamu sudah melumpuhkan kekuatan mereka. Selamatkan hidup mereka. Panuan bergegas ketika dia melihat Iwan bersiap membunuh mereka bertiga. Keluarga Salim memiliki dendam yang mendalam terhadap keluarga Liberton, dan Daiman bahkan hampir mati karena Crowley meracuninya. Panuan sangat membenci Crowley dan hanya ingin membunuh Crowley. Namun Panuan masih khawatir terhadap organisasi Drakmar. Organisasi Drakmar menjaga hukum dan ketertiban di dunia persilatan. Jarang sekali ada dendam pribadi, tapi mereka sangat menentang pembunuhan. Iwan telah membunuh Willy barusan adalah suatu hal. Sampah seperti Willy bisa saja diabaikan. Organisasi Drakmar tidak akan memaksakan diri dalam masalah ini. Namun jika Iwan memutuskan untuk membantai yang lain, maka ceritanya akan berbeda. Itu bisa saja membuat organisasi Drakmar waspada. Itu tidak baik untuk Iwan. Iwan pun ragu-ragu sejenak. Iwan adalah bagian dari penjaga naga Platinum, dan ketiga keluarga Liberton telah melakukan begitu banyak kejahatan. Bahkan jika Iwan membunuh mereka bertiga, organisasi Drakmar mungkin tidak akan mempermasalahkannya. Namun, Iwan biasanya bukan orang yang kejam. Iwan tidak punya kebiasaan membunuh orang lain. Jika Iwan membunuh ketiga keluarga Liberton seperti itu mungkin akan merusak karakternya. Hei anjing tua, menurutku kamu beruntung hari ini ya. Karena hidup ini berharga, aku akan mengampuni nyawamu. Iwan mendengus sebelum melepaskan beberapa tendangan mendarat tepat di titik energi ketiga keluarga Liberton, melumpuhkan kekuatan mereka. Mereka bertiga menjerit kesakitan. Mereka tampak seperti balon kempes saat jatuh ke tanah, seolah-olah mereka tiba-tiba berumur beberapa dekade. Tentu saja kali ini Iwan hanya melumpuhkan kekuatan mereka dan tidak membunuh mereka. Itu sudah cukup berbelas kasihan. Lebih baik hidup daripada mati dengan baik. Fakta bahwa mereka mampu bertahan hidup sudah merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Iwan, dia mungkin masih membawa racun. Aku akan memeriksanya agar dia tidak menyakiti siapapun di masa depan. Saat Panuun mengatakan hal itu, dia memeriksa tubuh Crowley dan dengan cepat menemukan kantong terakhir racun. Mematikan Veratrum dan bahkan resepnya. Itu adalah resep racun Veratrum yang mematikan. Entah resepnya, serta fakta bahwa Motherwood sangat langka dan berharga. Crowley tidak akan pernah bisa menggunakannya untuk kejahatan lagi. Iwan, ini tidak ada gunanya bagi keluarga Salim. Kamu harus mengambilnya. Panuun menyerahkan sekantong racun, mematikan Veratrum dan resepnya kepada Iwan. Ya baiklah, Iwan pun membicarakannya lalu menerimanya. Di dunia persilatan, menggunakan racun adalah metode yang sangat tercela dan bisa membuat dimusuhi oleh keluarga seni bela diri kuno. Iwan tidak berencana melukai siapapun dengan racun itu. Namun racun mematikan Veratrum sangatlah manjur. Praktisnya tidak bisa disembuhkan. Jika Iwan bertemu dengan salah satu pelaku kejahatan dari daftar kriminal di masa depan, Iwan bisa menggunakannya untuk menyerang mereka. Itu adalah satu lagi kartu traf di tangannya. Bab 1743. Pada saat itu, Daiman dengan cepat memimpin para ahli dari keluarga Salim menangkap para ahli dari keluarga Liberton. Meskipun para ahli itu tidak terluka parah, kekuatan Crowley, Ferguso, dan Wade sudah diambil. Selain itu, Iwan terlalu kuat, jadi pertarungan sudah diputuskan. Semuanya tampak sangat putus asa. Tidak ada yang berani melawan jika mereka beresiko membuat marah Iwan dan keluarga Salim. Iwan, apa yang kita lakukan dengan keluarga Liberton ini? Daiman pun bertanya. Untuk kejadian kali ini, keturunan langsung dan ketua keluarga Liberton adalah penyebab utamanya. Lumpuhkan kekuatan mereka dan buang mereka dari wilayah selatan. Sedangkan yang lainnya beri mereka waktu 3 hari untuk menjual asetnya dan meninggalkan wilayah selatan. Mereka tidak akan pernah kembali. Iwan berkata dengan dingin. Kesalahan harus dilimpahkan kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Iwan tahu bahwa sebagian besar ahli hanya mengikuti perintah. Keluarga Liberton hanyalah keluarga seni bela diri kuno biasa. Mereka bukanlah suatu aliran sesat yang jahat.
Iwan hanya menghukum mereka yang bersalah dan tidak menghukum semua orang dengan terlalu keras. Itu sudah sangat berbelas kasihan. Apa semua ahli tercengang mendengarnya. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka tadinya berpikir bahwa mereka tidak akan bisa menghindari nasib dilumpuhkan dan diusir dari wilayah selatan. Mereka tidak pernah menyangka Iwan akan bermurah hati bahkan mengizinkan mereka menjual asetnya. Itu sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Tiba-tiba mereka merasa sangat emosional. Saat berikutnya semua ahli dari keluarga Liberton mulai berlutut di depan Iwan satu persatu. Itu membuat pemandangan yang mengesankan. Terima kasih Tuan Busnadi karena telah menunjukkan belas kasihan kepada kami. Keluarga Liberton mengucapkan terima kasih secara emosional. Bukan hanya mereka, bahkan Crowley, Ferguson, dan Wade pun memiliki emosi yang rumit. Meskipun mereka sudah sangat membenci Iwan karena membunuh Willy, Iwan bertindak dengan sikap yang jujur, tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Kemurahan hati dan sikapnya membuat mereka terkesan. Saat itu mereka bahkan mulai menyesal mengejar Iwan demi grup Bio Farma. Kalau tidak, Willy tidak akan mati dan keluarga Liberton tidak akan jatuh sejauh ini. Namun sudah terlambat untuk semua penyesalan itu. Iwan, serahkan sisanya padaku dan Daiman. Kamu baru saja terluka, kembalilah dan istirahatlah, kata Panungun prihatin. Ya baiklah, Iwan pun mengangguk. Setelah itu Iwan bersiap untuk pergi bersama Indra, Tari, dan yang lainnya. Mereka segera berjalan mendekat. Iwan, mereka bilang orang bisa berubah dalam sekejap mata dan menurutku itu benar. Kita baru berpisah selama 1 atau 2 bulan, tapi kamu sudah menjadi begitu kuat. Sepertinya dugaanku benar tentangmu. Indra mengeluh dengan bangga dan penghargaan. Saat pertama kali mengenal Iwan, Iwan hanyalah seorang pria miskin dan tidak penting di kota Jogja. Setelah itu dengan bantuan keluarga Kusumo, Iwan mendirikan grup Bio Farma dan perlahan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Pada titik ini, Iwan tidak hanya menjadi raja kota Jogja. Iwan bahkan baru saja menggulingkan keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan sendirian. Keahliannya tidak terduga. Indra pun terkejut dengan pertumbuhan Iwan. Tentu saja bukan hanya Indra, para tetua lainnya juga demikian. Jeremy khususnya bekerja sama dengan Lukas untuk secara paksa memisahkan Tari dan Iwan. Karena kesalahpahaman, kaum muda hampir hancur karenanya. Untungnya takdir baik. Iwan sangat mencintai Tari dan pada akhirnya kembali bersama Tari menyelamatkan anak-anak muda. Jeremy cukup bersyukur bahwa dia menyadari semuanya tepat waktu. Kalau tidak, dia tidak akan hanya merusak kebahagiaan Tari, tapi Jeremy juga akan kehilangan menantu yang begitu baik. Bab 1744. Kakek Indra, Anda terlalu baik, saya hanya sedikit lebih beruntung daripada kebanyakan orang. Iwan tersenyum rendah hati mendengar pujian Indra. Setelah itu, Iwan memanggil semua orang. Baiklah, masalahnya sudah selesai, ayo kita semua pulang. Tunggu. Saat itu Tari tiba-tiba berjalan ke arah Panungun. Tari berkata dengan sedikit ragu, kakek Jeremy dan ayah ada di wilayah selatan untuk menemuimu. Apa? Panungun kaget mendengarnya, ekspresinya langsung berubah serius. Tuan Salim sudah lama tidak bertemu. Jeremy Lestari maju bersama Lukas dan menyapa Panungun. Adapun Lukas, dia masih terlalu malu untuk bertemu Panungun setelah apa yang terjadi dengan istrinya Priscilia. Kepalanya menunduk sepanjang waktu, dan Lukas tidak berani menatap tatapan Panungun. Kenapa kamu berada di wilayah selatan? Kamu tidak diterima di sini. Panungun berteriak dengan marah menatap Lukas dengan api di matanya. Panungun menyalahkan Lukas atas kematian dini putrinya. Tentu saja, tidak mungkin Panungun akan memperlakukan Lukas dengan baik sama sekali. Tuan Salim, harap tenang, keluarga Lestari bersalah atas kematian dini Priscilia kali ini. Saya membawa Lukas ke sini untuk meminta maaf, kata Jeremy dengan tulus. Meski penyakit Priscilia bukan disebabkan oleh keluarga Lestari, Priscilia tetap menikah dengan keluarga mereka. Mereka masih bertanggung jawab karena tidak merawatnya dengan baik. Anak bodoh, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Salim. Dapatkan pengampunannya. Jeremy menendang kaki Lukas saat itu. Lukas segera berlutut di depan Panungun. Ayah mertua, aku bersalah pada Priscilia, saya gagal merawatnya, mohon maafkan aku. Lukas meminta maaf. Mustahil, Lukas, kamu tidak perlu bersikap palsu. Aku tidak peduli denganmu.
Ini sudah berakhir antara keluarga Salim dan keluarga Lestari. Jangan muncul di hadapanku lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Panungun berteriak dengan marah. Sebenarnya Panungun tahu putrinya tidak beruntung dengan kesehatannya dan Lukas tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas hal itu. Namun Lukas tidak pernah datang ke keluarga untuk meminta maaf setelah kematian putrinya dan tidak pernah membawa Tari kemari sebelumnya. Penghindaran Lukas dan kurangnya tanggung jawab adalah alasan sebenarnya Panungun marah. Hampir 20 tahun berlalu sejak kejadian itu dan kemarahannya terhadap Lukas semakin membara. Tidak mungkin Panungun memaafkan Lukas semudah itu. Tuan Salim, Lukas bersalah dalam hal ini. Tolong beri dia kesempatan untuk menebusnya demi Tari. Jeremy buru-buru memohon dengan tulus berharap dapat menyelesaikan masalah antara keluarga Salim dan Lukas. Bab 1745. Tuan Lestari, Anda tidak perlu membela dia. Pria sejati punya cara tertentu untuk bertindak. Jika bukan karena Tari, aku akan memberinya pelajaran hari ini demi kematian putriku. Pada akhirnya masalahnya sudah berlalu. Hidup putriku pendek dan aku tidak ingin menyalahkan dia atau keluarga Lestari atas hal itu. Namun aku tidak akan memaafkannya karena begitu pengecut dan tidak bertanggung jawab. Panungun berkata dengan dingin. Setelah itu Panungun berbalik dan mengabaikan Jeremy dan Lukas. Dengan marah berjalan menuju Daiman dan keluarga Salim lainnya. Tuan Salim, Jeremy membuka mulutnya tapi tidak tahu harus berkata apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Panungun pergi dengan marah. Ayah, dia tidak mau memaafkanku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Lukas. Oh, bagaimana lagi? Mulai besok dan seterusnya berlututlah di depan keluarga Salim dan bertobatlah. Sampai Panungun Salim bersedia memaafkanmu, kata Jeremy. Jeremy tahu bahwa Lukas bersalah atas hal itu dan sama sekali tidak bertanggung jawab. Selama Lukas lebih tulus dan bersedia menunjukkan penyesalannya, maka Jeremy merasa bahwa Panungun mungkin akan memaafkan Lukas demi Tari. Tapi apa yang harus aku lakukan jika dia menolak memaafkanku? Ekspresi Lukas menjadi masam mendengarnya. Itu tidak akan terjadi selama kamu cukup tulus. Saya akan meminta Tari dan Iwan menyampaikan beberapa kata baik untukmu. Setelah kemarahan Panungun mereda, dia mungkin tidak akan mempersulitmu. Pada akhirnya kaulah yang salah dalam hal ini. Kamu harus melakukan yang terbaik dan mencoba apakah pada akhirnya kamu mendapatkan pengampunan mereka atau tidak. Jeremy berkata dengan dingin. Baiklah kalau begitu, kata Lukas dengan getir, menyerah pada instruksi Jeremy. Setelah itu Iwan dan yang lainnya kembali ke rumah sementara Panungun dan keluarga Salim tetap tinggal di sana untuk mengurus berbagai hal. Dalam beberapa hari berikutnya, karena keluarga Salim dan keluarga Liberton sama-sama merupakan pemasok medis, sebagian besar aset keluarga Liberton dijual kepada keluarga Salim. Keluarga Salim berhasil mendapatkan beberapa bahan berharga dari gudang keluarga Liberton. Mereka menyerahkan yang lebih berharga kepada Iwan. Selain material yang dibawa Indra dari Jogja, material tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan grup Bio Farma. Setelah mendapatkan bahan yang cukup, Iwan menggunakan bahan berumur 1 hingga 200 tahun untuk membuat puluhan ribu pil pemeliharaan energi kelas 1 dan 2. Setelah itu mereka mulai menjualnya melalui kedua perusahaan cabang di bawah grup Bio Farma untuk sementara menyelesaikan masalah pemasokan. Adapun bahan-bahan yang berumur di atas 300 tahun dan 500 tahun, Iwan menyiapkannya untuk hari-hari berikutnya dan berencana menggunakannya untuk penjualan kedua grup Bio Farma. Di sisi lain, Iwan menggunakan sepertiga dari buah malaikat dalam beberapa hari berikutnya untuk membantu memperbaiki basis kultivasi Jeremy yang lumpuh, memulihkan kekuatan Jeremy. Sedangkan untuk kaki Rina, dia dengan cepat mulai pulih di bawah perawatan ahli Iwan. Rina mungkin akan segera pulih sepenuhnya. Selain itu, Lukas berlutut di depan keluarga Salim selama 3 hari untuk mengungkapkan ketulusannya di bawah instruksi Jeremy. Selain itu, Tari dan Iwan mengucapkan kata-kata baik untuk Lukas, menyebabkan Panungun dan yang lainnya menjadi lebih tenang. Setelah itu, demi Iwan dan Tari, Panungun memaksakan diri untuk memaafkan Lukas. Namun Panungun tetap tidak begitu baik kepada Lukas.
Meski begitu, Lukas sudah puas dengan pengampunan. Lukas tidak berani meminta lebih. Dengan begitu, masalah yang menumpuk di antara kedua keluarga selama bertahun-tahun akhirnya terselesaikan. Bab 1746. Pada pagi hari, karena Jeremy sudah mendapatkan kembali kekuatannya dan Lukas telah mendapatkan pengampunan dari keluarga Salim, keduanya mencapai tujuan mereka. Mereka berdua bersama Indra dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Iwan sebelum bersiap meninggalkan wilayah selatan dan kembali ke kota Jogja. Di halaman dan villa, Iwan, Tari, dan yang lainnya hadir bersama dengan orang-orang dari kota Jogja juga. Semua orang mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka. Tari, Yuni, dan gadis-gadis lainnya memerah karena kenyataan bahwa orang tua mereka akan pergi. Mereka pun merasa agak enggan dan sedih untuk berpisah. Rina, terlalu berbahaya tinggal di wilayah selatan. Mengapa kamu tidak kembali bersamaku ke Jogja? Henry berkata dengan ragu-ragu. Meskipun Henry berharap Rina bisa tetap berada di sisi Iwan untuk belajar dan berlatih sehingga Rina bisa memimpin keluarga Herawan ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Willy yang telah mematahkan kaki Rina cukup mengejutkannya. Henry pun menyadari bahwa wilayah selatan penuh dengan tokoh-tokoh yang mengesankan. Berbagai keluarga seni bela diri kuno di sekitarnya membuat tempat ini jauh lebih berbahaya daripada kota Jogja. Demi keselamatan Rina, mau tidak mau Henry ingin membawa Rina kembali. Apa? Rina pun terkejut mendengarnya. Setelah itu, bahkan sebelum Rina bisa mengatakan apapun, Iwan melangkah maju untuk berbicara. Tuan Herawan, benar, Rina, kamu sudah hampir mencapai semi alam Rigana. Kamu tidak jauh lagi untuk mencapai tahap alam Rigana. Saya rasa kamu dapat kembali ke Jogja bersama Tuan Herawan. Tidak ada alasan untuk tinggal di sini dan menderita bersama kami. Iwan buru-buru menyetujui. Awalnya, Henry dan Iwan mencapai kesepakatan untuk membantu Rina mencapai tahap alam Rigana dalam waktu 3 tahun. Itulah alasan utama kenapa dia bersedia membawa Rina bersamanya ke wilayah selatan. Rina sudah hampir mencapai tingkat alam Rigana, dan Iwan telah mengajari Rina bagian lain dari metode misteri wanita. Selama Rina bekerja keras dan berlatih, Rina akan bisa mencapai tahap alam Rigana tidak lama lagi. Kalau begitu, Iwan telah memenuhi janjinya kepada Henry. Tidak, aku tidak akan kembali. Iwan bodoh, apakah kamu mencoba mengusirku karena kamu tidak menyukaiku? Rina menatap Iwan dengan marah saat dia berkata, bukan itu maksudku. Wajah Iwan menjadi gelap sebelum dia berkata, aku hanya tidak ingin seorang putri sepertimu menderita di wilayah selatan bersama aku. Oh, jadi begitu. Lalu kenapa kamu tidak meminta Yuni dan Tari pergi bersamaku? Kenapa harus aku? Kata Rina dengan kesal. Gitu. Iwan mendapati dirinya sedikit terdiam. Tari adalah pacarnya, jadi tentu saja dia harus berada di sisinya. Adapun Yuni tidak mungkin mau kembali. Tari dan Yuni berbeda. Bagaimana kalau begini? Kenapa kamu tidak mengajak Ratna kembali bersamamu ke Jogja? Iwan berkata setelah berpikir beberapa lama. Apa? Ratna tidak menyangka akan terlibat dalam hal ini dan dia merasa sangat kesal. Iwan, apakah kamu mencoba mengusirku bersama Rina karena kamu menganggapku menyebalkan? Ratna segera memelototi Iwan. Aku tidak bermaksud mengusirmu, aku hanya melakukan ini demi kalian, kata Iwan. Iwan ingin menjelaskan semuanya tapi Rina memotongnya bahkan sebelum Iwan sempat memulai. Bab 1747. Aku tidak peduli jika kamu melakukan ini demi kami. Pada akhirnya jika kita akan pergi, maka kita semua akan pergi bersama. Jika kamu dan Tari tidak kembali ke Jogja, aku pasti tidak akan kembali. Rina berkata dengan ekspresi tegas. Iwan memiliki mutiara spiritual yang luar biasa yang dapat meningkatkan kecepatan latihan seorang praktisi bela diri. Dengan bakatnya yang luar biasa dalam seni bela diri dan kecintaannya yang fanatik terhadap latihan, tidak mungkin Rina akan meninggalkan sisi Iwan. Terlebih lagi setelah sekian lama bersama, Rina sudah merasa sangat dekat dengan Tari, Iwan dan yang lainnya. Rina sudah terbiasa tinggal di sana dan Rina tidak ingin pergi. Kenapa kalian ingin melakukan itu? Iwan menghela nafas pada tekad Rina, tapi tidak ada yang bisa Iwan lakukan. Rina, apakah kamu tidak kembali ke Jogja bersamaku?
Henry bertanya lagi. Ya, aku tidak ingin kembali saat ini. Kakek, aku tahu. Kamu hanya mengkhawatirkan keselamatanku di sini. Jangan khawatir, Iwan sangatlah kuat. Dengan Iwan melindungi kita, kita semua akan baik-baik saja, kata Rina sambil menghibur. Baiklah kalau begitu. Henry ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya setuju. Setelah apa yang terjadi di kediaman keluarga Liberton, Henry telah menyaksikan keterampilan Iwan yang luar biasa. Tidak akan terlalu sulit bagi Iwan untuk melindungi Rina dan yang lainnya. Henry merasa kaki Rina yang dipatahkan oleh Willy pasti hanya sebuah kecelakaan. Henry tidak perlu memaksa Rina kembali untuk hal sekecil itu. Karena Rina tidak ingin pergi, Henry akan menghormati pilihan Rina. Ratna, bagaimana denganmu? Apakah kamu berencana untuk tinggal di wilayah selatan? Atau akankah kamu kembali bersamaku ke Jogja? Saat itu Naldo tiba-tiba bertanya. Aku juga tidak ingin kembali. Ratna menggelengkan kepalanya dan berkata, Ratna tahu bahwa ayahnya cukup khawatir tentang pernikahannya belakangan ini. Jika Ratna kembali ke kota Jogja bersamanya, Ratna akan terus-menerus didesak untuk menikah. Daripada terkena hal itu, Ratna memutuskan untuk tinggal di wilayah selatan. Setidaknya, Ratna bisa menghindari omelannya sendiri. Bukannya kamu bisa tinggal di wilayah selatan, tapi kamu harus cepat mencari pacar. Naldo segera memahami pikiran Ratna. Naldo bersiap untuk terus mengomel, tapi tiba-tiba dia seperti memikirkan sesuatu. Setelah itu, Naldo menoleh ke arah Iwan dan bertanya dengan penuh harap. Tuan Busnadi, saya meminta tolong kepada Anda untuk membantu Ratna menemukan pacar sebelumnya. Apakah ada ketertarikan padanya? Ya sudah, pewaris keluarga Gumlar Yuda sepertinya... Iwan ingin melanjutkan pembicaraan tentang Yuda ketika Iwan tiba-tiba merasakan gelombang niat membunuh yang sangat dingin datang dari belakangnya. Lalu Iwan berbalik dan segera bertemu dengan tatapan sedingin es dari Ratna. Ada ekspresi yang sangat mengancam pada dirinya. Iwan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dan menelan kata-katanya. Sepertinya apa, Tuan Busnadi? Mengapa Anda tidak melanjutkan? Naldo berkata dengan bingung. Oh, tidak apa-apa, aku hanya ingin bilang kalau ada banyak pemuda hebat di wilayah selatan. Tapi kecantikan Ratna bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang normal. Jika ada kesempatan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya menemukan pacar yang luar biasa, kata Iwan sambil tertawa kering. Baiklah kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk hal itu. Naldo mengangguk tidak menyadari ada yang aneh pada Iwan.